Alhamdulillah, Alhamdulillahil fatahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mursalin al-munzal alayhi wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa ala alihi wa sahbihi walladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini, adalah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Maka salah satu tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yaitu bahwasanya setiap hamba, setiap manusia, setiap diri kita ini memiliki kesempatan yang sama, memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, kemuliaan yang hakiki di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Siapapun dari kita memiliki kesempatan yang sama, memiliki potensi yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapapun orang yang taat pada Allah, taat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia akan mendapatkan kejayaan yang besar, kemenangan yang besar, kemuliaan yang besar. Besar menurut Allah Subhanahu wa taala adalah besar yang hakiki. Kalau besar menurut ukuran manusia, ini besar yang relatif. Seorang kepala daerah mengatakan besar, belum tentu presiden mengatakan besar. Tetapi apabila yang mengatakan besar Allah Subhanahu wa taala, maka adalah besar yang hakiki. Fauzan 'azima, kemenangan yang besar, kejayaan yang besar, kesuksesan yang besar bagi siapa saja yang mau taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu orang yang miskin, orang yang tidak mempunyai kekayaan, dia memiliki potensi yang sama, memiliki kesempatan yang sama dengan si kaya untuk mendapatkan kejayaan, kesuksesan yang sebenarnya dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Maka dia mulia, orang yang kaya pun memiliki potensi yang sama dengan si miskin. Ketika si miskin dengan kemiskinannya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas kemiskinannya, menjadi seorang miskin yang soleh, menjadi seorang miskin yang taat pada Allah Subhanahu wa taala,
maka janji Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan kejayaan, kesuksesan yang sebenarnya bagi si miskin di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Sebaliknya si kaya, dikatakan si kaya ini walaupun hartanya banyak maka dia bahagia bukan karena hartanya. Berapa banyak orang yang kaya, hartanya ada di mana-mana, tetapi tidak pernah menemukan kebahagiaan walaupun cuma sedikit saja. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan, kejayaan pada harta yang banyak, tidak meletakkan kebahagiaan, kejayaan pada pangkat dan jabatan. Bagaimana Qarun laknatullah alaihi, orang yang dikatakan paling kaya dalam sejarah manusia, tetapi tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti ajaran Rasulnya, maka Qarun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dunia yang sementara dan akhirat selama-lamanya. Inilah perwujudan daripada orang yang kaya. Kita akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan walaupun cuma sedetik saja. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka barang siapa yang berpaling dariku, tidak mau taat padaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang tidak akan pernah ada ketenangan di dalamnya, kehidupan yang tidak akan pernah ada kebahagiaan di dalamnya. Inilah orang-orang yang i'rad dari Allah Subhanahu wa taala, yang berpaling dari Allah, yang tidak mau taat pada Allah, tidak mau taat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, siapapun diri kita, dari kalangan manapun kita, apapun status sosial kita, maka apabila kita taat pada Allah, kita taat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadi Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya Allah akan janjikan diberikan kepada kita. Maka hadirin, orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang senantiasa dibanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li abdil mu'min." Sungguh membahagiakan, sungguh membanggakan orang-orang yang beriman. Maka orang-orang beriman ini kenapa dibanggakan oleh Rasulullah? Maka baginda Rasulullah SAW sabdakan, "Fa in asabathu syarra." Orang yang beriman ini ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala syarra, diberikan kesenangan-kesenangan hidup, diberikan kemudahan-kemudahan hidup, diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, urusannya senantiasa lancar, hampir tidak akan ada pernah masalah dalam kehidupannya, maka orang yang beriman ini sadar bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kemudahan-kemudahan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan semakin untuk mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala. Fa in asabatu syarra syakar, senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Maka seorang yang muslim yang baik, seorang yang beriman yang baik, apapun yang ada dalam kehidupannya, entah itu berupa kekayaan, tubuh yang sehat, kemudahan dalam segala urusannya, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Sebaliknya hati yang mulia, fa'in asobatu dharra. Ketika orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang baik, ini diberikan ujian berupa mudarat-mudarat, berupa perkara-perkara yang tidak menyenangkan, berupa sakit, kesulitan ekonomi, kegagalan usaha dan sebagainya. Maka orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala, dia sadar ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semakin dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in asabathu dharra sabar, dia bersabar atas segala ujian yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala dirinya, fa kana khairan, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Maka orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala,
semua yang datang dalam dirinya ini semuanya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Diberikan kaya, maka kekayaannya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, diberikan kemiskinan, maka kemiskinan juga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Diberikan amanah menjadi seorang pejabat dan sebagainya, maka dia akan bisa menjalankan amanahnya, mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Maka hadirin rahimakumullah, inilah perkara yang kita wujudkan dalam kehidupan kita, agar bagaimana senantiasa ada istiqomah dalam setiap saat dan keadaan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujian didatangkan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, baik ujian berupa kesenangan-kesenangan maupun ujian berupa kemudaratan-kemudaratan, maka mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak istri kita diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita tetap dalam keistiqomahan taat pada Allah, taat pada baginda Rasulullah SAW, mati dalam keadaan bahwa iman yang sempurna, mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رافع الهدات. اللهم اهدنا واهد بنا تعالى سبب لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.